Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hidayanti, NIM B2190413 dari kelompok 12. Di sini saya akan menyampaikan bab 14 pengantar analisis data berkala. Apa itu data berkala? Data berkala atau deret waktu merupakan data dari suatu unit pengamatan tertentu dari waktu ke waktu, yang berbeda dengan data silang yang merupakan data berbagai unit pengamatan dalam suatu waktu tertentu. Komponen data berkala. Model perkalian Y sama dengan T dikali S dikali C dikali I. Model pertambahan Y sama dengan T ditambah S ditambah C ditambah I. Keterangan Y yaitu variabel tak bebas atau variabel respon, T yaitu tren sekuler, S fluktuasi musiman, C pergerakan siklus, dan I merupakan variasi tak beraturan. Komponennya ada 4. Yang pertama yaitu tren sekuler. Tren sekuler adalah gerakan atau perubahan umum dalam jangka panjang dari masalah yang diteliti, misalnya yaitu impor. Gerakan ini dapat berupa gerakan garis lurus atau bukan garis lurus, seperti garis parabola yang naik atau turun. Yang kedua, ada fluktuasi musim. Fluktuasi musim ditunjukkan oleh adanya pola yang teratur dan berulang dalam periode 1 tahun. Produksi dan pengeluaran dalam suatu tahun untuk berbagai produk berubah-ubah sesuai dengan perubahan musim. Yang ketiga, ada pergerakan siklus. Gerakan siklus merupakan gerakan yang berulang secara teratur di sekitar tren, berdasarkan siklus yang terjadi dan berulang selama suatu periode tertentu yang lebih dari 1 tahun, misalnya yang berulang setiap 3 tahun atau setiap 5 tahun. Siklus ini dikenal dengan istilah siklus bisnis dan siklus perekonomian. Yang keempat, ada variasi tak beraturan. Komponen ini mencakup berbagai hal yang mempengaruhi tren deret waktu, tetapi tidak tercakup dalam tren sekuler, gerakan siklus, dan fluktuasi musim. Variasi ini merupakan gerak naik dan turun yang tidak dapat diduga sebelumnya. Kesalahan pengukuran juga dimasukkan ke komponen ini. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang analisis data berkala. Jadi untuk apa analisis data berkala itu? Analisis data berkala bertujuan untuk membuat perkiraan nilai suatu variabel di masa mendatang berdasarkan pola perubahan variabel tersebut di masa lalu. Hal ini dilakukan bila tidak memungkinkan atau tidak diperlukan untuk membuat suatu model perkiraan masa mendatang dari suatu variabel dengan menggunakan variabel lain. Berbagai metode peramalan. Yang pertama, menggunakan metode bebas. Yang kedua, menggunakan metode setengah rata-rata. Yang ketiga, menggunakan metode rata-rata bergerak. Yang keempat, menggunakan metode kuadrat terkecil. Dan yang kelima, menggunakan metode dekomposisi. Yang pertama, metode bebas atau freehand method. Metode ini mengamati sebaran data deret waktu, kemudian memperkirakan secara bebas kecenderungan nilai atau pola perubahan pada waktu yang dipunyai. Menentukan tren garis lurus yang dianggap cocok menggambarkan pola perubahan data yang dipunya. Jadi, bagaimana membentuk persamaan garis lurus yang dibuat? Cara yang paling mudah adalah memilih 2 titik dalam diagram pancar antara Y dan T yang dianggap dilalui oleh garis lurus tersebut. Misal, X1 bagi Y1 dan X2 dibagi Y2. Nilai dimasukkan ke persamaan. Jadi, Y sama dengan A plus BT. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. TI dikali T. Bisa juga dengan model pertambahan atau aditif model, yaitu Y sama dengan T dikali T plus S dikali T plus C dikali T plus I dikali T. Bila persamaan dinyatakan dalam bentuk perkalian seperti di atas, maka dengan membagi masing-masing komponen akan dihasilkan tren yang terbebas dari komponen yang bersangkutan. Kemudian, misal bila sudah dibuat indeks musim yang menggambarkan S, maka Y dikali T atau S dikali T sama dengan
T besar dikali T, C dikali T, I dikali T, menghasilkan tren yang bebas dari fluktuasi musiman atau deseasonalized data. Sehingga tren sekular yang membedakan pola sesungguhnya dapat dilihat, sehingga analisis tren menjadi lebih tajam. Kemudian, keuntungan dari metode ini adalah peramalan menjadi lebih akurat, karena komponen-komponen yang menyertai data berskala sudah diperhitungkan secara terpisah, dan dalam melakukan peramalan maka masing-masing komponen bisa dimasukkan kembali secara bersamaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Barotul Ilmiani, NIM 389. Di sini saya akan membahas tentang metode setengah rata-rata atau semi-average metode. Metode ini membagi data menjadi dua kelompok yang kurang lebih sama banyak dan kemudian mencari rata-rata kelompok dan perbedaan dari dua rata-rata kelompok tersebut. Ada dua cara. Yang pertama, melihat rata-rata perubahan mutlak. Yang kedua, memperkirakan persamaan garis lurus berdasarkan dua titik rata-rata dari dua kelompok yang ada. Kemudian, ada metode rata-rata bergerak atau moving average. Mencari nilai rata-rata bergerak dari beberapa tahun dan peramalan dilakukan dengan metode bergerak tersebut. Untuk memperkirakan nilai, ada dua cara. Yang pertama, melakukan eksploitasi untuk memperoleh nilai seperti metode semi rata-rata. Yang kedua, ambillah dua titik sembarangan dan kemudian perkirakan persamaan garis lurus tersebut. Kemudian ada metode kuadrat terkecil atau least square method. Metode ini menggunakan pendekatan minimisasi kuadrat error dalam persamaan regresi Y sama dengan A plus BX, di mana X merupakan simbol waktu atau time dengan simbol T kecil. Sehingga bisa juga ditulis Y sama dengan A plus BT. Persamaan ini disebut dengan istilah tren garis lurus. Metode kuadrat kecil ada dua rumus. Yang pertama, A sama dengan sigma Y per N dikurangi B sigma X per N. Kemudian yang kedua, B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Kemudian X per T sama dengan 0. Ada dua cara. Yang pertama, A sama dengan sigma Y per N atau A sama dengan sigma T per N. Yang kedua, B sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat. Kemudian ada metode dekomposisi atau decomposition method. Metode ini dilakukan dengan membuat dan memperkirakan masing-masing komponen dari data berkala. Bisa berdasar model perkalian Y sama dengan T dikali T, S dikali T, C dikali T, I dikali T. Bisa juga dengan model pertambahan atau aditif model, yaitu Y sama dengan T dikali T plus S dikali T plus C dikali T plus I dikali T. Bila persamaan dinyatakan dalam bentuk perkalian seperti di atas, maka dengan membagi masing-masing komponen akan dihasilkan tren yang terbebas dari komponen yang bersangkutan. Kemudian, misal bila sudah dibuat indeks musim yang menggambarkan S, maka Y dikali T atau S dikali T sama dengan T besar dikali T, C dikali T, I dikali T, menghasilkan tren yang bebas dari fluktuasi musiman atau deseasonalized data. Sehingga tren sekular yang membedakan pola sesungguhnya dapat dilihat, sehingga analisis tren menjadi lebih tajam. Kemudian, keuntungan dari metode ini adalah peramalan menjadi lebih akurat, karena komponen-komponen yang menyertai data berskala sudah diperhitungkan secara terpisah,
dan dalam melakukan peramalan maka masing-masing komponen bisa dimasukkan kembali secara bersamaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.